Topik ini langsung aja kita dengarkan penjelasan dari narasumber kita. Kepada Bapak Fardon Murdiantoro, kami persilakan untuk memberikan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berdiri ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada siang hari ini. Insya Allah kehadiran Bapak Ibu ini akan bermanfaat untuk Kota Batu ke depan. Karena nanti kita yang akan kita jelaskan adalah hal-hal yang pasti berguna untuk Kota Batu dan untuk mendukung apa Bapak Ibu tagline dari Cak Nur dari Batu saya. Kalau sekarang lagi menempuh S3 di 4A ya Bapak Ibu ya. Riwayat narasumber bisa dilihat, memang sudah beberapa kali kita di situ, sudah konsen di pengadaan, sertifikat unggulan ada di Ahmadiyah PhD level 4 ya. Ini ada perintah Pak Prabowo ya Bapak Ibu ya, wajib untuk menggunakan katalog versi 6. Sekarang kita punya yang namanya katalog versi 6, sangat mengurangi man to man perjalanan dinasnya juga bisa dikurangi ya Bapak Ibu ya. Sudah dikurangi ya perjalanannya? Habis. Ya alhamdulillah kalau habis kita bisa ketemu melalui dunia lain ya Bapak Ibu ya. Lanjut Mas. Jadi ini bukan perpres pengganti ya Bapak Ibu. Ini perpres lanjutan perubahan kedua dari perpres 16 tahun 2018. Jadi perpres 16, perpres 12 itu masih berlaku, tapi sebagian ada yang digantinya di perpres 46 tahun 2025. Kemudian ada peraturan presiden nomor 17 tahun 2023. Nah, di sini awal mula katalog versi 6 ya. Di sini di percepatan ini waktu itu masih presidennya Pak Jokowi itu bekerja sama dengan siapa Bapak Ibu untuk penyelenggaraan katalog elektronik ini? Dengan Telkom ya Bapak Ibu ya. Jadi awal mula perpres katalog versi 6 itu adalah titik awalnya di perpres nomor 17 tahun 2023. Kemudian untuk peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 ini juga belum berubah, tapi rencananya akan juga ada perubahan terkait toko daring dan katalog elektronik. Kemudian ada keputusan Kepala LKPP nomor 177 tahun 2024 tentang penyelenggaraan katalog elektronik. Ada juga keputusan Kepala LKPP nomor 294 tahun 2024 tentang implementasi katalog versi 6 di seluruh kementerian daerah. Terus ada juga SE Kepala LKPP nomor 9 tahun 2024 dan poin yang nomor 6 ini ya Bapak Ibu, untuk cara pembayaran itu diatur masih dalam bentuk SI bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP. Lanjut. Sebelumnya. Nah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat dengar kata wajib itu hukumnya kalau tidak dilaksanakan seperti apa? Dosa. Sekarang bukan hanya sholat yang wajib, ternyata apa yang wajib itu Bapak Ibu? Di pasal 50 ayat 5 ini Bapak Ibu, pelaksanaan imputasi wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang jasa apabila tersedia dalam katalog elektronik. Kalau sebelum-sebelumnya masih pilihan pertama diutamakan, nggak muncul kata wajib. Sekarang hukumnya wajib gitu Bapak Ibu. Tapi namanya wajib, kayak orang sholat kan ya wajib, tapi kadang tentu kan nggak sholat. Itu karena ada apa Bapak Ibu? Kondisi-kondisi yang membuat dia tidak boleh sholat. Ya nanti tugasnya teman-teman dari API. Loh gak beli katalog, alasannya apa? Kok gak bisa diterima? Ya nanti mungkin ada hal-hal khusus terapi oleh dari inspektorat dalam hal seperti itu.
Dan yang baru lagi apa Bapak Ibu di Perpres 46 tahun 2025, jasa konsultasi perorangan atau badan usaha itu ada juga di katalog. Tapi sampai saat ini, sampai detik ini masih belum ada. Kemudian juga e-purchasing dilaksanakan untuk pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik ya. Seperti itu ya Bu. Terus ada tambahan juga di tugas Pokja pemilihan Bu, melaksanakan e-purchasing non pembelian langsung. Itu nanti ini kompetisi yang melaksanakan adalah Pokja pemilihan. Jadi tapi nanti sampai sekarang sistemnya masih belum akomodir. Jadi Bapak Ibu nanti kalau yang mau pilih di kompetisi itu yang dilaksanakan oleh Pokja pemilihan. Cuma di sini ada apa Bapak Ibu? Ada frasa baru namanya e-purchasing non pembelian langsung. Jadi nantinya Bapak Ibu bocorannya ya ini karena aturannya belum turun. Bocorannya nanti itu ada yang tanpa negosiasi langsung pembelian langsung gitu loh. Jadi kalau mungkin yang nilai-nilainya sederhana, nah sekarang kayak negosiasi tapi negosiasi kayak cuman apa Bapak Ibu? Apa ya? Cuman untuk apa Bang Maman? Egonya atau apa ya? Cuman untuk apa? Awu-awu bukan awu-awu ya. Hanya untuk memenuhi ketentuan saja gitu loh. Kayak beli apa? Kue kotak 17,5 ya. 17,5 dinego 16.000 sama dia dibalikan lagi 17,5. Tiap kali belinya itu 17,5 ya. Itu mungkin yang ketawa itu sudah melaksanakan ya. Baik itu ya. Versi 5 jadi ini kalau Bapak Ibu Ramayana tahu ya? Mall Ramayana sama yang oke tamunya juga mana? Nah, belum Ramayana. Versi 5 itu Ramayana. Terus versi 6 itu MOG gitu ya. Maksudnya MOG. Jadi ini namanya rumah baru ya, rumah baru, toko baru, mall baru. Itu kalau pedagangannya bisa tetap atau tidak? Bisa tetap ya. Terus tetap bisa ada yang baru terus pindah. Kalau pindah itu kan musuh-musuh memasukkan apa? Barangnya penataannya sesuai yang baru juga. Nah makanya nggak bisa langsung, harus ada prosesnya. Itu namanya mall yang baru. Ini memang benar-benar baru ya, jadi enggak ya kayak Ramayana dan itu gitu. Nah nanti akhirnya Ramayana itu artinya akan enggak dipakai gitu ya sekarang. Kemudian pelakunya di versi 5 ya PA, KPA, PPK, PP penyedia. Kalau di versi 6 ada tambahan PPK, PP penyedia, bendahara, aktif sama admin. Itu tambahannya di versi 6. Kemudian untuk versi 5, satu akun berlaku bagi satu pelaku untuk satu akses. Kemudian kalau versi 6, satu akun berlaku untuk satu orang dengan berbagai akses. Jadi ini melekat kepada individu, kepada orang Bapak Ibu. Jadi misalkan Pak Wolok punya akun, terus Pak Wolok sama Pak Zul dipromosikan jadi KPA, jadi kabak, ya tidak perlu verifikasi wajah lagi. Akun itu bisa dipakai gitu ya. Kemudian di versi 5 adalah pemilihan penyedia sampai setelah penerimaan barang jasa. Kalau di versi 6 proses pemilihan penyedia sampai dengan pembayaran. Itu ya. Lanjut. Jual pulpen belum tentu bisa jual kertas. Kalau kabelnya nggak cocok gitu ya. Jadi kalau kertas kan 4676. Kalau pulpen 44421. Jadi sekarang dua kategori ketiga. Jadi kabelnya itu mungkin beli ATK loh, beli ada kertas kok nggak ada pulpen. Saya naikkan pulpen nggak bisa karena kabelnya sudah beda. Jadi memang sekarang merujuk ke kategori 3. Nah ini yang apa Bapak Ibu? Yang memverifikasi adalah sistem. Jadi Bapak Ibu nggak perlu verifikasi lagi ini sudah benar atau enggak, kabel sudah cocok atau tidak. Itu karena yang dia bisa menaikkan pulpen di situ adalah yang memverifikasi adalah sistem. Lanjut. Masih
bisa yang mode bayar. Yang UP virtual account masih belum bisa. Jadi yang bisa adalah yang UP kode bayar. Jadi PPK milih metode pembayaran UP, PPK meninjau kelengkapan dokumen, PPK memilih bendahara SKPD. Jangan sampai keliru ya bendaharanya. Tapi kalau SKPD-nya benar, maksudnya cuma satu kok, bendaharanya sudah ngelink. Bank yang digunakan di data rekanan di SIPD. Jadi fungsinya hanya itu aja. Jadi nanti SIPD, SPP, SPM-nya itu sudah apa Bapak Ibu? Seperti biasa, ngelink dengan katalog. Kasih waktu 10 menit, mumpung masih hangat, kita berikan ujian sedikit. Menggunakan di scan barcode-nya untuk post test, waktunya 10 menit. Nanti hasil post test ini ada hadiahnya untuk juara satunya. Monggo Bapak Ibu yang mumpung masih fresh, jadi bisa isi link post testnya 10 menitan. Masih hangat, barusan diberi pemaparan oleh narasumber. Nanti hasil dari post test ini ada sertifikatnya Bu, yang maksimal 7 hari. Jadi nanti linknya tolong di-save, bit.ly yang BPBC Kota Batunya nanti tolong di-save. 7 hari sertifikatnya dapat di-download di situ. Nah, tapi untuk sekarang ngobrol di sini dulu. Nanti kita lihat gimana nih hasil pretestnya sama post testnya sama enggak. Maju ke depan sama kesehatan. Oke, kesehatan. Nah, ini ada lagi satu lagi, ini yang paling cepat hadir. Jadi acara ini kan dibuka jam 8 nih. Ini sudah jam 8 lebih 1 menit sudah hadir. Bentar, ini tadi dari depan. Bisa maju ke depan Pak. Ini ada sedikit oleh-oleh yang katanya bisa bermanfaat nanti kalau ditonton. Monggo Mbak, terima Pak, sudah dikasih sama Pak Kabak hadiahnya. Oke, terima kasih Pak Sofa dan Yanti dan Indah ya. Indah. Oke, Indah. Ini dalam ketentuan perangkat yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2025. Ini baru perburuan tanggal 22 Mei di pasal 126 itu membunyikan instansi pemerintah yang melakukan perolehan dana pajak dan pembebasan pajak. Jadi perusahaan yang bukan perusahaan dana pajak wajib memungut pajak pertambahan nilai. Nah ini bukan hanya sistem ternyata yang di Malaysia, aturan kita itu juga di Indonesia. Jadi gimana terus meningkatnya di SKPD karena dana-dana itu juga secara umum pasti akhirnya kurang bayar gitu terkait dengan DPR. Kemudian yang kedua untuk ini kompetisi ini apakah ada batasan waktu untuk menyelesaikan evaluasi penawaran yang masuk, ataukah bisa menunggu sampai proses operasi sistem itu dilakukan sampai waktu tidak terbatas atau bagaimana? Apakah ada langkah yang bisa dilakukan ketika misalnya
bukan hanya sistem yang dinamis, aturannya juga dinamis. Waktu pengenalan PKP tidak kena PPN itu juga aturannya pajak. Nah mungkin sekarang baru 22 Mei keluar regulasi terbaru. Tadi kan kita nyampaikan, biarkan orang pajak yang di pusat itu yang ke mana ke LKPP gitu kan, nanti sistemnya akan menyesuaikan dengan regulasi yang terbaru. Nah untuk menyiasati seperti itu, ya memang regulasinya masih baru ya Pak. Saya tadi juga baru di WA, masih tanggal 22 Mei paling diundangkannya ya baru kemarin atau hari ini, nanti akan sistemnya juga akan ikuti peraturan. Nah, waktu itu ikuti peraturan di pajak. Nah sekarang pajaknya rupanya kok pahlawan bangsa ini kok PPN kurang banyak, mungkin untuk targetnya adanya target pendapatannya nanti ada regulasinya. Jadi kalau kita ya nanti regulasinya berubah, sistemnya juga akan berubah. Cuman nanti kita juga tidak tahu dari LKPP kan ada bentuknya itu loh, ada subjek PPN-nya ini memang non-PKP tidak dikenakan PPN. Tapi nanti biar biar mungkin ada aturannya lebih khusus yang bisa mengenakan PPN bukan dari kita. Jadi kita memang melalui sistem. Nanti kalau aturannya berubah, insya Allah sistemnya juga berubah. Ya mungkin kita tunggu dalam beberapa hari ini. Nanti kita juga akan follow up ke mana ke LKPP, kira-kira akan dilakukan perubahan sistem dalam waktu berapa lama untuk mengakomodir regulasi pajak yang baru saja keluar. Saya aja baru dapat seseran, baru ngomong hari ini gitu Bapak Ibu. Ya, jadi nanti regulasi, prinsipnya sistem itu menyesuaikan regulasi gitu. Kalau regulasinya berubah, ya nanti sistemnya juga akan berubah. Kemudian yang kedua terkait mini kompetisi untuk evaluasinya berapa lama gitu ya Bapak Ibu. Nggak ada nggak ada ketentuannya. Nah kalau nggak ada ketentuannya kan ya ya terserah pertimbangan dari kebutuhannya. Kalau memang dirasa sudah mendekati itu, mungkin alasan evaluasi lama itu karena menunggu kurasi. Bapak Ibu bisa lihat dokumen penilaian produk terkait materi penilaian produk tersebut, kurasinya terkait apa. Ketika itu misalnya terkait Telkom Pos, terkait TKDN, terkait merek, terkait apa, itu bisa Bapak Ibu melakukan kurasi mandiri gitu. Jadi nanti dimungkinkan hasilnya kan nanti akhirnya sama gitu. Gitu Bapak, untuk penentuan pemenang. Tapi nanti kalau penentuan pemenang itu sebetulnya juga bisa. Tapi nanti ketika melanjutkan pesanan itu yang kalau bisa nunggu Bapak Ibu, nunggu sampai kurasi yang utama, kurasi dari LKPP sampai jadi supaya bisa lanjut ke pesanan. Jadi kalau mau menentukan pemenang dulu mungkin dengan Bapak Ibu, dengan evaluasi kurasi mandiri dimungkinkan. Tapi kalau nggak keburu, kebutuhannya produknya nggak keburu dipakai atau apa ya nunggu kurasi dari mana Bapak Ibu, dari LKPP. Nanti harus segera dimonitor ya. Kadang ada langsung ditolak, ternyata mereka merubah lagi. Akhirnya kan nggak Bapak Ibu, nggak akan Bapak Ibu, nggak akan selesai gitu untuk mengevaluasinya. Jadi saran saya lebih baik bisa dilakukan kurasi mandiri, tapi untuk pesanannya supaya nunggu sampai kurasi dari LKPP supaya nggak nunggu Bapak Ibu. Oh gak menang-menang ini ada apa? Dipikirkan ada tiktokan atau apa gitu kan. Tapi kalau Bapak Ibu, kalau gak yakin jangan lihat kurasi sendiri, ya memang nunggu pilihan dari PP ataupun PPK, tergantung urgensi kebutuhan barang yang akan digunakan. Oke, kalau kita ke bisa nama sekali di Oh iya, nama saya Denny dari Bagian Umum. Kebetulan saya di sini akunnya PPK. Nah yang mau saya
di mana penyedia itu sudah PKP. Nah, ternyata ada beberapa item itu tidak dikasih pajak PPN, gitu Pak. Tapi setelah kita ADU sendiri dari akunnya PPK itu tidak masuk, maksudnya tidak bisa di TTE, gitu Pak. Yang saya tanyakan, untuk di TTE itu katanya ada kendala sistem. Yang saya tanyakan itu untuk kendala sistemnya yang dimana untuk bisa di TTE dengan TTE lagi gitu Pak. Jadi kalau ada itu kan berarti kita kalau berpikirnya secara logika, ya secara logika berarti ketika PKP kan ada BPN. Ketika ada BPN berarti penyedia, karena penyedia itu melayangkannya itu bahwa itu kalau yang awal-awal dulu itu kadang nggak terfilter barang yang kena PPN atau tidak kena PPN, itu kadang ada yang tanpa kurasi dulu. Ada beberapa kalau barang-barang elektronik itu harus dikurasi PPN-nya. PKP walaupun non PKP itu tetap harus ada PPN-nya. Kalau nggak ada PPN-nya nggak akan bisa tayang. Jadi nanti ketika waktu mau pembayaran itu, ketika sistem yang masih yang sekarang itu, ketika non PKP dibuka adendum. Kalau yang di Mbak Deni di bagian umum ini permasalahannya sudah di adendum tapi nggak bisa di TTE, ya gitu ya Bu. Ya itu berarti sudah di luar kendali PPK ataupun dari kita, jadi harus buat tiket dulu. Dibuat tiket, nanti disampaikan di screenshot kendalanya, nanti pilihan di itunya nanti bisa nomor tiket yang lakukan bisa diwilayahkan ke UKBPJ, nanti diteruskan ke CSS supaya ada akselerasi percepatan untuk Bapak Ibu untuk solvingnya, penyelesaiannya. Tapi syaratnya harus buat tiket dulu ya. Buat tiket dulu baru diteruskan ke kita untuk kita bantu up untuk ke CS pusatnya. Nama saya Rama dari Setwan. Yang pertama terkait virtual account yang dimasukkan di SPM. Kemarin kita kendala itu nama yang ada di virtual account yang dikeluarkan bendahara itu berbeda dengan nama PT-nya. Berbedanya bukan berbeda semua enggak, tapi kurang gitu Pak. Nah kemarin dari BKAD malah mempertanyakan ini yang benar yang mana. Jadi di belakangnya tidak ada PT ketika di virtual account, tapi ketika di yang penyedianya itu ada nama PT-nya di SPWP maupun di data perusahaan itu ada PT-nya. Yang pertama itu, terus ketika dicek di mobile banking untuk yang virtual account, waktu itu saya sudah pernah tanya ke Pak Suryanto kalau nggak salah, itu tidak bisa keluar Pak ke mobile banking Bank Jatim, tapi bisa keluarnya lewat internet banking. Nah, itu kendalanya, apakah kita harus menyertakannya di internet banking saja atau yang mobile bankingnya itu bagaimana? Karena kan dari BKJ biasanya mintanya mobile banking. Itu. Dan yang terakhir, untuk kan kalau di MB saja PIC-nya Pak. Kira-kira kalau dari kantor ini ada PIC-nya Pak. Soalnya kita juga ada beberapa transaksi itu kadang penyedianya itu salah tanggal klik. Jadi kita bikin misalnya tanggal 15, ternyata penyedianya lupa ngeklik, akhirnya ngekliknya tanggal 17. Nah itu bagaimana? Apakah ada solusi? Sedangkan penyedia kan di luar kendali kita Pak ya? Itu aja sih Pak. Sekian dari saya, terima kasih Pak. Jadi gini, untuk kode VA misalkan yang kode bayar, kalau yang pakai mobile banking itu yang pakai yang pembayaran internet speedy atau yang pembayaran telkom, itu nanti akan keluar Bapak Ibu nama penyedianya. Itu tadi itu yang dibuat lampiran ke mana, ke BKAD untuk memastikan itu. Kalau pakai internet banking pun juga nggak apa-apa, pakai internet banking asalkan
yang dipastikan dari BKAD itu nama sama kode rekening, kode bayar itu sudah sama gitu. Itu yang dipakai acuan. Jadi kalau biasanya Bapak Ibu nyertakan buku bank, nah kalau kode bayar ini nyertakan screenshot mobile banking yang pakai pembayaran Telkom atau yang internet speedy atau pakai internet banking pun juga yang bisa pakai pembayaran speedy atau pembayaran yang menu LKPP. Itu masuk diambilkan di yang pengganti buku bank, pengganti buku bank. Kemudian adakah PIC-nya gitu ya? Kalau PIC resminya itu ya yang di pusat bantuan itu nomor HP, WA yang itu masih yang ada di situ. Tapi kita juga ada PIC tapi apa? Semuanya harus melalui tiket dulu. Jadi nggak iso tiktokan langsung. Jadi kayak saya juga ada CS-nya, Mas Nanto juga ada nomor CS-nya itu, tapi enggak, komunikasinya itu bukan kayak sampai nanya ke Mas Sulianto, Mas kalau gini solusinya apa? Dia jawab enggak. Dia hanya apa Bapak Ibu? Kita hanya ngomongkan tiketnya berapa, nomor tiketnya apa, itu bisa diakselerasi karena kecepatan. Jadi nggak bisa apa, belum bisa model tiktokan gitu. Jadi ya memang learning by doing ya Bapak Ibu. Jadi kita apa belajar sambil melakukan hal-hal yang sekiranya apa Bapak Ibu yang menjadi kendala-kendala penyedia apa ya kita bisa secara mandiri untuk mengedukasi. Jadi edukasi penyedia itu kalau dari kami saya kurang bisa dibantu oleh Bapak Ibu agen-agen perubahan ini ya untuk membantu kita untuk mengakselerasi supaya penyedia itu bisa apa Bapak Ibu bisa nggak lebih tanggal. Ya memang tadi yang saya sampaikan memang kayak acara hari ini kalau dikirimnya besok pengacaranya kemarin gitu kan ya nggak itu sebetulnya kalau perlu, tapi ya memang kalau acara-acara itu kan nggak bisa diadain dulu karena memang acaranya sudah di belakang. Tapi biasanya kalau namanya sudah terjadi dalam artian kita kan edukasi ke masyarakat, ke penyedia. Biasanya kita ada di BAST yang elektronik itu bisa juga dikasih keterangan atau tulisan bahwa secara sistem secara fakta ini sudah dilakukan serah terima tanggal sekian, tapi penginputan di sistem dilakukan tanggal sekian untuk sebagai bukti dukung aja bahwa kita memang jadi ada yang bertanggung jawab lah, bahwa memang hal itu tidak ada keterlambatan sebetulnya. Atau bisa pakai berita acara atau surat pernyataan atau berita acara manual dalam artian untuk bukti dukung ataupun untuk kita kenapa kok Bapak Ibu memang benar-benar faktanya itu sudah diterima gitu loh. Cuman input di sistemnya ada yang terlambat. Itu mungkin salah satu dan sambil kita mengedukasi ke penyedia. Jadi kalau PIC-nya ada yang nomor di pusat bantuan itu Mas Rahman. Yang nanti nomor tiket itu nanti di follow up ke CS-nya bisa. Iya. Itu sama ini Pak, untuk yang input PPH waktu setelah BAST. Iya. Itu kan bendahara itu hanya bisa mengeluarkan jangka waktu pendek Pak untuk PPH-nya. Nah itu apakah wajib di-upload atau tidak? Karena ada opsi upload kan Pak untuk dokumen PPH. Iya. Kan edibilnya umurnya 7 hari itu ya. Iya Pak. Itu memang nggak wajib upload, yang wajib ikut nilai BPH. Dan di situ juga ada rekomendasi nilai BPH, tapi itu juga ada hak veto dari bendahara. Kalau nggak setuju dengan nilai itu juga bisa. Karena kadang ada selisih cuma Rp1. Nah itu kalau BPH itu bisa Bapak Ibu? Bisa diveto sama bendahara. Jadi bisa ikut sendiri. Tapi kalau yang PPN yang sering kendala adalah PPN hitungan kontek tidak sama dengan hitungan yang di katalog. Nah untuk saat ini solusinya yang kita bisa otak-atik adalah yang di kontek DBP-nya. Itu DBP-nya yang disesuaikan, yang penting nilai PPN-nya sama. Untuk sementara solusinya seperti itu. Kalau yang hitungannya ya selisihnya juga tidak banyak Bapak Ibu ya. Tapi ya namanya selisih kan ya nggak bisa kontek kan.
gitu. Anu Bapak Ibu, bukan untuk yang di kita, bukan untuk yang di pembeli, itu yang di penyedia. Jadi itu admin perusahaan. Jadi misalkan namanya direktur, mungkin direkturnya Aston ini ya, direktur Aston ini mungkin orangnya banyak, perusahaannya banyak gitu ya. Dia bisa mendelegasikan untuk ke admin untuk apa Bapak Ibu, untuk transaksinya. Ada surat kuasanya gitu, ada surat pelimpahan, formatnya ada di sistem untuk didelegasikan misalkan ke manajer marketing atau ke tenaga tetap atau yang ada yang diatur itu bisa. Jadi admin di sini itu admin yang untuk penyedia. Ini langsung aja nih, Pak. Ini terkait perubahan Perpres ada barang jasa. Salah satu poin di sana masih belum tersedianya tanda dokumen pengadaan, baik yang dianggap atau pengadaan langsung. Untuk mengisi kekosongan aturan itu diperkenalkan ada berdasarkan diskresi dari penggunaan anggaran. Ini yang ingin kami tanyakan, biar dibantu itu dokumennya terstandar, bisakah apa untuk diskresi PA itu diambil ke lebih tinggi, misalkan ditetapkan oleh Pak Sekda atau yang lainnya. Terima kasih. Dilakukan diskresi oleh PA. Nah itu tadi pertanyaannya Pak Sek, Pak bisa langsung diskresinya oleh Pak Sekda semua gitu ya, untuk Pak Sekda. Cuma kan untuk diskresi itu ya Pak, saya kalau pendapat kita dalam artian kan itu diserahkan ke masing-masing PA. Secara regulasinya kan PA. PA itu karena di situ kan bukan hanya terkait MDP, terkait dokumen dokumen pemilihan juga, tapi terkait jenis kontrak itu juga masing-masing itu kan harus ditetapkan oleh PA. Dalam artian seperti itu, kalau diambil alih oleh Pak Sekda kasihan kalau saya. Ini minta bocorannya Pak terkait pertanyaan yang ada di sini itu, kategori produk di katalog versi 6 adalah jawaban yang benar adalah barang, digital dan jasa. Yang mau ditanyakan ini ya digital itu bentuknya itu aja. Oh iya, kok ini apa ya? Software bisa dibuka katalog elektronik di yang masih ada di depan. Jadi software, jadi memang saya menerimanya enggak dalam bentuk. Nah itu barang digital jasa. Nah itu yang software. Software kan barang halus lah, Mbak Widya. Nah itu yang masuk digital itu. Software lisensi, software itu. Iya. Iya, halo. Beberapa waktu lalu pada saat versi kami ini sudah diluncurkan, kita sempat sama teman-teman itu melihat ini produk-produk baru yang kita biasa ya. Kita buka dalam barang, kebetulan ada terkait pada saat kami diperkenalkan memilih untuk yang di toko daring, bisa angkat tangan dulu. toko daring Pak. Banyak di toko daring, kenapa Pak? Ini cuma beli buat kita. Pada ini punya dia Pak. Saya sama ibu kasihnya ya. Iya. Sama cepat. Pertanyaan kedua ini mungkin terkait ya Bapak Ibu, misalkan ini ada pilihan ya, dari pilihan itu dikembalikan ke Bapak Ibu ketika ada miss ataupun ada antara PPK dengan pejabat pengadaan itu ada yang kurang pas, itu biasanya Bapak Ibu langsung nurut PPK ataukah ada opsi lain?